kayak cerita-cerita tentang Nabi, di mana Nabi Musa bisa membelah laut, terus tongkatnya berubah. Mungkin orang zaman dulu akan berpikiran itu kayak magic. Ya. What if science? You guys, balik lagi bersama gua Randy Dan gue Vincent di Konskops. Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Part 1 kopi, Bre. Part 2 teh sekarang. Iya, karena udah puyeng malah ya kan, butuh diademin. Iyalah, ngopi mulu ya. Aduh. Ya, sekali-sekali konspirasi teh ya kan. Konspirasi teh. Gitu bener, Bre. Nah teman-teman, ini sebenarnya part 2 sambungan dari pembahasan kita yang di part 1 yang kita ngebahas tentang quantum teori. Yes. Nah, ini adalah pelebarannya dan ekspansinya, di mana kita ngebahas tentang quantum entanglement kayak gitu. Quantum entanglement ya. Nah, boleh nggak kita nge-recap sedikit nih, Bre, tentang part 1 gitu. Jadi supaya teman-teman juga jadi penasaran, Bre. Oke. Buat nonton dulu yang part 1 baru nanti kesini lagi nih. Gitu. Buat yang belum dengar di part 1 ya. Betul, iya. betul. Jadi di part 1 itu kan kita membahas terkait dunia kuantum. Kita membahas terkait atom. Iya. Gitu ya. Dari awalnya kita menjelaskan bahwa alam semesta ini terdiri dari atom. Ya. Dan ternyata atom itu adalah 99,9% adalah kekosongan. Ya. Which is kita berarti kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Dan Tom itu Sancong. ternyata betul ya kata-katanya Tom Betul. Sancong. Belajar dari mana Tom Sancong? Iya. Nah, Fisikawan. harusnya iya sih. Ya karena maksudnya gini, fisika itu kan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah. Ya udah. Wah, biksu itu fisikawan. Loh, dia fisikawan juga, dia ilmuwan juga. Wah, itu. Dia juga seorang filsafat. Waduh. Lah, filsafat itu sebenarnya bisa bersinggungan juga dengan fisika kuantum ini, karena sebenarnya kalau udah ngomong fisika kuantum itu kan bicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Sebentar, one question ya. Ini buat lo dan teman ngopi lah. Yes. Gue jadi penasaran gitu. Ya. Apakah biksu itu wajib botak? Karena apa? Itu gue juga bingung ya, kenapa Iya, ya? ya. Coba teman ngopi kalau yang tahu ya, bisa tulis di kolom komen deh, Bre. Ya, ini gue coba jawab Iya, ya. ya. Meskipun gue juga nggak ngerti ya teman-teman, correct me if I'm wrong ya gitu ya teman-teman. Kenapa harus botak? Di situ supaya kenapa tidak ada penyakit. Dalam artian rambut kan ya namanya ngumpul bareng gitu kan. Sorry to say, banyak kutu apa segala macam, menjaga sterilisasi tempat. Sebenarnya kurang lebih ke situ sih. Kalau dari sisi medis yang gue lihat. Cuma itu aja ya. Ya, Iya, mungkin iya. gue sih ngeliatnya dari situ. Ya makanya buat teman-teman mungkin yang tahu boleh komen. Ini kita nih sebagai dosen cocokologi pengen tahu juga loh kenapa bener. harus seperti itu ya kan. Betul. Dan buat teman-teman yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, silakan ke sini. Traktir kita kopi ya. Langsung. Teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyumbangkan sedikit rezekinya buat kami agar lebih produktif untuk berkarya. Buat kalian dan teman-teman ngopi semua. Gitu. Oke. Bre, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bre. Yes. Jadi gua ada sedikit isu yang setiap gue baca ini, gue denger ini tuh gue jadi marah, Bre. Kenapa? Kasus pembulian. Oke. Gitu. Jadi baru-baru ini temen gua, temen lo juga gitu ya, dia nge-share di grup, Bre, bahwa ada kasus pembulian bocah SMP yang dia dipukulin sama teman-temannya. Terus SMP tadi apa, Bre? SMP 13, gua nggak tahu 13 Bekasi atau mana, gua nggak tahu ya. Daerah pokoknya. Iya, pokoknya cuma tulisan SMP 13 lah. Okay. Gitu. Gua tanya detailnya, teman gua belum jawab gitu kan. Nah, kasus pembulian di mana dia dipukulin. PR suruh kuntilanak, Bre. Nah, terus gue tadi sempat lihat di berita lagi. Ada kasus pembulian anak SD. Oke. Dibully oleh teman-temannya yang which is badan teman-temannya itu jauh lebih besar lah. Dan dia sampai nelanjangin nih anak. Terus gak boleh keluar dari kayak suatu ruang kelas gitu lah. Dipukulin segala macem. Miris gue, Bro. Miris ya? Parah. Mirisnya adalah lu masih SD, lu udah ngebully sampai nelanjangin orang. Gue bukan nyalain anak-anak kecil ya. Anak kecil itu orang tuanya bangsat. Orang tuanya ngapain aja. Lu sampai anak lu bisa menjadi pelaku pembulian. Ngapain aja lu? Oke. Tapi kalau gua malah Anjing. mungkin itu kan dari sisinya Randy ya, yang which is sebenarnya Randy belum menjadi orang tua gitu ya sebenarnya. Tapi kalau gua malah melihat skala besarnya yang harusnya disalahkan itu sekolahnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kan tanggung jawab sekolah sebenarnya. Karena kan masih di ranah jam sekolah kan. Masih menggunakan seragam kan. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab yang harusnya bertanggung jawab secara
porsinya yang paling banyak itu di sekolah sebenarnya. Itu kalau menurut lo ya. Kalau menurut gua. Sebagai orang tua Karena excuse itu, tapi gua nggak setuju. Karena menurut gua orang tua berperan besar dalam mendidik anak. Jadi kayak betul. kenapa anak bisa berbuat seperti itu? Itu anak juga melihat dari tingkah laku orang tua dan sebagainya. Which is ya kalau gua SD negeri atau madrasah atau apa ya apa yang lo harapkan, Cok. Gitu loh. Jadi aduh gua kesel banget gua. Kalau perlu orang tuanya gua tantang lah by one kita. Ya. Mobile Legend. Kalau gue sih lebih ngelihat ya, karena gue juga orang tua gitu kan. Maksudnya yang dimana sebenarnya memang betul kita memberikan fondasi kepada anak gitu ya. Tapi selepasnya di sekolah tetap itu jadi tanggung jawab sekolah. Makanya kenapa orang tua membayar uang sekolah kan itu kan gunanya untuk sekolah bertanggung jawab atas pendidikan kayak gitu. Yang memang betul fondasi awal semua tuh memang bahkan bisa gue bilang 70% itu orang tua yang punya andil gitu. Tapi kalau udah ranahnya di sekolah, sekolahnya juga harus patut dipertanyakan. Bertanggung jawab ya. Jadi tidak bisa sepenuhnya semata-mata semua juga tentang orang tua, Bre. Kayak gitu kalau gue ya, kayak gitu sih. Ya makanya tolong banget lah buat siapapun itu, entah itu orang tua, entah itu pendidik ya, dididik anaknya gitu loh. Jangan sampai anak bocah kecil nelanjangin temennya, dipukulin segala macam. Wah miris gua. Kayak gitu, dan gua berharap meskipun mereka masih SD ya dihukum lah setimpal lah. Oh gitu. Itu kalau dari gua. Siap. Oke Bre, langsung aja kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Quantum Entanglement. Yes. Sebelum kita masuk, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Sumut dulu kopinya. Mantap. Jadi gue sudah sedikit mempelajari Bre terkait quantum entanglement ini. Oke. Jadi quantum entanglement ini menurut gue merujuk pada aspek-aspek dari satu partikel. Dari sepasang partikel yang terjerat bergantung pada aspek-aspek dari partikel lainnya. Oke. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya atau apa yang ada di antara keduanya. Mereka tuh saling berhubungan. Saling berhubungan. Ya. Baik, itu definisi dari seorang Randy ya. Ya. Oke, baik. Nah, gue pengen, makanya kenapa kalian harus teman-teman nonton dulu yang part 1. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah menjelaskan sisi esensial dari quantum teori itu sendiri gitu kan. Nah makanya di episode part 1 gue mau ngambil sedikit nih dari part 1 Bre, supaya nyambung nih. Karena ini hubungannya kan quantum entanglement gitu kan. Benar-benar. Kalau kita mau ngebahas quantum entanglement, kita harus ngerti dulu quantum teorinya gitu. Nah kalau di episode part 1 itu kita menemukan dari akhir final dari Berisik banget. apa sih? Bebek, Cok. Bebek. Iya. Ya nggak boleh kayak gitulah. Semua makhluk hidup itu punya mulut, mereka bisa ngomong gitu. Jangan dibungkam kayak pemerintah. Bre. Waduh. Bungkam siapa itu? Siapa ya? Siapa yang dibungkam dan siapa yang membungkam? Siapa ya? Tidak tahu saya. Memang Los Santos gitu. Iya. Suka Los bungkam Santos. dan membungkam ya. Iya, soalnya kalau kebanyakan bicara, bungkam saja. Iya, bungkam saja ya kan. Seperti saudara J. J siapa tuh? JR. Waduh. Ya. Itu Gitu. drummer bukan? Iya. Anjayku malaikat. Wah, diperjelas lagi kan? Iya, tidak apa-apa. Tidak Kan kita apa-apa. bisa sebut nama. Iya. Dibungkam oleh siapa dia? Tidak tahu. You know who lah. You know who? You know who Oke, WHO berarti. Thanks Ya, Vincent. WHO who siapa? Iya. You know who kan? Ya gitu. Kamu tahu siapa kan gitu. Nah jadi kalau di episode per 1 itu kita menemukan final dari penemuan kita Bre, hasil penelitian kita berdua dan pembahasan kita itu, bahwa kita menyimpulkan bahwa teori kuantum itu adalah teori yang berusaha menemukan sesuatu persamaan atau hasil dari perhitungan dari suatu hal yang abstrak dan tidak terdefinisi. Yang which is adalah kesia-siaan belaka sebenarnya. Iya. Yang dimana ternyata ketika ilmuwan ingin meneliti inti dari suatu materi ternyata adalah suatu probabilitas. Benar. Gitu. Nah, sekarang di part 2 ini kita akan membedah ini ke dalam ranah expanding, yaitu quantum entanglement. Yang kalau menurut beberapa orang itu dibilang sebagai fenomena santet ilmiah katanya. Ya, Kayak spooky gitu. action at a distance. Betul. Kalau kata Einstein. Betul sekali. Aksi menyeramkan jarak jauh. Spooky means menyeramkan. Menyeramkan ini kenapa bisa menyeramkan? Karena sifatnya tidak bisa diprediksi.
Bre, sesuatu yang menyeramkan itu kan sesuatu yang tidak bisa lo prediksi kan. Sesuatu yang aduh, ini apa sih gitu loh. Iya kan? Kayak gitu. Sama halnya seperti kalau kita tuh berada di dalam gelap. Kayak gitu, manusia berada di dalam gelap, insting kita, survival insting kita akan mengatakan bahwa ini kita menjadi takut gitu loh. Iya ya, berbahaya soalnya. Karena kita tidak tahu dan tidak mengerti. Salah satu indera kita jadi tidak berfungsi, indera penglihatan kita. Betul, dan karena kita tidak tahu dan mengerti ada apa sebenarnya di dalam gelap tersebut gitu. Yang padahal sebenarnya juga tidak ada apa-apa. Benar. Kan kayak gitu. Nah, singkatnya fenomena quantum entanglement ini yang tadi seperti yang sudah lu jelaskan menurut Randy Joseph, yang menurut gua ini adalah suatu fenomena. Ini sebenarnya gue lebih mensimpelkan penjelasan lu tadi, Bre, gitu. Ini adalah suatu fenomena di mana suatu objek A dengan objek B tidak peduli berapa jauhnya jarak antar objek ini, bahkan seolah-olah jarak itu menjadi suatu ilusi, Bre. Ya. Kayak gitu. Tetapi mereka ini entah bagaimana saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, begitu saja tanpa ada penjelasan ilmiah yang benar-benar bisa menjelaskan suatu hubungan tersebut secara empiris dan presisi. Korek. Begitu. Nah, fenomena entanglement ini gue akan selalu berangkat dari definisi, Bre, gitu. Fenomena entanglement atau yang dalam bahasa Indonesianya ini adalah keterhubungan atau ketergantungan. Ini bukan saja terjadi di dalam suatu objek atau materi benda, melainkan juga terjadi pada otak manusia yang dimaksud dengan telekinesis. Telekinesis salah satunya, itu yang paling ekstrimnya ya. Telepati. Yes. Yang paling simpel apa, Bre? Firasat, anjir. Anjay, Marcel. Wadah. Firasat loh. Iya, Marcel botak loh. Seperti Profesor X. Tidak ada hubungannya. Jangan dia ahli fisika, jangan dia. Tidak ada hubungannya. Ya, tapi pada dasarnya benar kan? Quantum entanglement itu sedang menjelaskan suatu kimiawi di dalam perasaan seseorang, yaitu tentang firasat. Coba lu bisa expand itu nggak? Jadi gini, gimana penjelasannya? Ini kalau menurut gue ya, jadi kan si quantum entanglement ini adalah keterikatan antara dua objek lah. Dua objek. Let's say dua partikel. Nah, ini udah pernah dilakuin penelitian, bahkan penelitian ini udah dilakukan oleh NASA. Oke. Partikel A itu dikirimkan ke luar angkasa. Oke. Dan ternyata dia tuh masih tetap berhubungan dengan partikel B yang ada di bumi. Jadi let's say ketika dia partikel B diteliti, itu partikel A juga ikut terteliti, ikut bergerak, ikut moving. Gitu loh. Let's say kalau partikel B itu muter ke kiri, yang partikel A ikut muter juga. Oke. Gitu loh. Dan itu jaraknya tuh ratusan ribuan mil. Yang which is di situ, ini kenapa si Einstein bilang spooky action at the distance, karena anjing masa ada sih iya, gitu kan? Suatu partikel atau lo sebut apalah itu yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Wow. Bahkan yang tadi lo bilang juga bahwa jarak itu seakan-akan nggak ada. Ilusi. Jarak dan waktu itu seakan-akan ilusi. Mereka bisa saling terkoneksi tanpa ada sesuatu yang menghubungkan apapun itu. Yes. Tanpa ada. Ya, makanya itu ruang dan waktu itu tuh seakan-akan nggak ada. Jadi kayak bet. Nah, ini kalau diteliti lebih mudah lagi gitu ya. Itu seperti yang lo bilang tadi, otak manusia. Mungkin kalau gue bukan sebutnya firasat, tapi ketika otak lo bekerja gitu ya, lo mau ngomong apa, lo mau gerakin tangan kanan, tangan B, tangan C, you don't need a time to move your body. Sebenarnya ada waktu di situ, walaupun waktunya itu memang sangat singkat ya. Singkatnya tuh dalam artian memang sebenarnya masih ada, bisa dihitung skalanya mikro waktu, tapi sangat cepat. Iya. Gitu. Nah, itu perdebatan banyak ilmuwan lagi, Bre. Mungkin ada yang bilang bahwa itu ada ada jaraknya. Ada waktu, ada prosesnya. Betul. Tapi banyak juga ilmuwan yang men-set nggak ada. Bahkan sampai dengan saat ini otak manusia itu belum terpecahkan. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, that's why yang ketika yang menarik tadi yang lo bilang soal firasat gitu ya. Iya. Firasat itu yang bisa merasakan adalah sepasang kekasih, suami istri. Betul. Ayah dan anak, orang tua dan anak lah gitu kan. Betul. Nah, ini kalau menurut gue pribadi ya. Jadi gue tuh pernah mengalami, mengalami firasat ini. Oke, jadi ini kita sedang bicara, kalau tadi kita bicara tentang definisi dan penjelasan secara rumusal. Yes. Ini sekarang kita ngomong implementatifnya ya. Implementatif ya. Baik. Iya. Jadi di situ gue pernah merasakan rasa sedih lah. Oke. Gue pernah merasakan rasa sedih karena
suatu hal lah, Oke. karena suatu hal. Oke. Dan ternyata pada saat yang sama Mhm. pasangan gue juga merasakan hal itu, Bre. Hmm. Atau ketika kita lagi galau, pasangan kita juga merasakan hal yang sama. Itu literally namanya ketergantungan namanya. Ketergantungan. Ketergantungan sesuai dengan definisi yang tadi, entangle. Yes. Kalau teman-teman tahu film Disney namanya Tangled. Ya, itu kan Tangled. Nah, itu kartun yang itu loh, yang rambutnya panjang itu loh. Iya. Kan dia kalau mau turun dari menaranya itu kan menggantungkan rambutnya. Ya itu Tangled, bergantung, ketergantungan gitu loh. Jadi ketergantungan ini sifatnya bisa antara objek dengan objek Benar. atau bahkan kepada manusia dengan manusia lain. Benar. Kayak gitu. Ada contoh lain nggak? Nah, enggak gini. Jadi gue pengen jelasin ketika perasaan gue dan perasaan pasangan gue tuh sedang merasakan hal yang sama gitu ya. Mungkin kalau secara awam kita akan bilang itu adalah ya karena lo udah saling berhubungan, ada timbul rasa kangen dan sebagainya. Tapi kalau kita mau ngangkat ini secara metafisik, ini gue ngomong probabilitas ya. Probabilitas. Ya mungkin nggak ketika gue deket sama dia, ketika gue berhubungan dengan dia dalam tanda kutip ya. Ya, entah itu berhubungan apapun ya. Ya. Di situ, At least kissing lah. ya di situ atom gue atau atom dia tuh saling masuk ke dalam tubuh masing-masing, Bre. Which is ketika gue merasakan sakit di sini, atom gue tuh terkoneksi dengan atom gue yang ada di dia, yang udah pindah, Fucking make sense. transferred. Fucking make sense. That's why. Ini gua akan melanjutkan dulu lagi ya. That's why kenapa perkawinan atau suatu hubungan itu merupakan suatu persekutuan dikatakan. Suatu persatuan. Suatu persatuan senyawa. Benar. Makanya dikatakan senyawa kan gitu. Makanya ketika sepasang suami istri katakanlah. Ini kita konteksnya ngomongnya pasangan suami istri ya atau pacaran lah. Itu dipersatukan. Pertanyaan gua apa yang dipersatukan? Nah kalau dari ranah kuantum teori ini atau quantum entanglement itu sendiri, partikelnya yang dipersatukan. Yes. Atau tadi atom, pertukaran atom. Yeah. Berarti kan satu, artinya lo jadi dia jadi lo. Yes. That's why ada ketergantungan di Ada situ. ketergantungan. Jadi di saat gue merasakan sakit, dia juga merasakan hal yang sama tuh karena Oke. atom itu mengirimkan signal ke dia. Oke, betul. Nah, ini mungkin gua akan lebih meremeh-temehkan hal ini, Bre. Gua akan lebih mensimplify hal ini. Contoh kasus, Bre. Kita dulu punya teman, Bre. Ya. Jadi si abangnya ini kalau Waduh, gue tahu ini. Ya. gak usah disebutin Iya. namanya. Kalau adiknya nangis gitu kan, terus tiba-tiba nyamber anjing. Nyamber. Jadi 3 bersaudara nih teman-teman gitu kan. Ya jadi si adenya yang paling kecil ini ditangisin nih, misalnya sama Randy. Randy kan bangsat dulu gitu kan, suka nangis-nangisin anak orang emang. Dulu waktu kecilnya bangsat dia ini gitu ya teman-teman ya. Nah nangis nih yang kecil nih, nyamber nangisnya. Tahu-tahu si yang kedua ini nangis, yang yang anak pertama juga nangis. Iya. Gue kayak ini candaan kami ketika itu bilang, wah ada kontak batin nih mereka ini. Dan itu menjelaskan Yes. entanglement itu sendiri. Entanglement. Gitu loh. Wah gila men. This is. Nah ini kan yang berusaha ditolak. Oleh Einstein. Gimana cara memperhitungkannya kan Iya. katanya gitu kan. Karena si Einstein ngomong, kenapa si Einstein nolak? Sekali lagi kita men-state ya. Einstein menolak karena jarak dan waktu itu seakan-akan ilusi. Nah itu yang nggak bisa diterima Iya. sama dia gitu loh Bre. Gitu kan. Tapi kan permasalahannya di sini ilmuwan sudah melakukan Percobaan, eksperimen. berkali-kali, beratus-ratus kali, bahkan CERN pun melakukan, Bre. Iya. CERN melakukan. Oh iya CERN juga melakukan. Iya, yang dia melakukan di bawah tanah tuh dia ngebuat kayak satu tabung besar. Ini Project LHC. LHC. Large Hadron Collider namanya. Bukan LRT, bukan. Itu mah Anies. Iya. Iya. Dan di project itu memang terbukti ketika dua proton gitu ya, Ya. dua proton ditembakkan tuh mereka dikasih rintangan gitu kan, rintangan yang berbeda-beda. Oke. Partikelnya satu ditembak ke kiri, satu ditembak ke kanan. Di situ di saat partikel satunya berhasil melewati rintangan itu, partikel yang satunya lagi juga berhasil. Oh gitu. Tapi ketika partikel yang satunya tidak berhasil, yang satunya juga tidak berhasil. Wow. That's why mereka tuh saling terikat. Dan jaraknya mau ditambah seberapa jauh pun Tidak berpengaruh sama still sekali. same. Oke. Dan itu yang mengerikan, bro. Itu yang mengerikan. Nah ini makanya gua yang paling mudahnya sih sebenarnya ini bahkan bukan saja, sekali lagi gua akan mengamplifikasi lagi, ini bukan saja terjadi dalam suatu objek atau materi benda saja, Bre, melainkan juga terjadi pada
otak manusia. Hmm. Yang tadi di mana gua katakan sebagai firasat, kontak batin, atau yang lebih ekstrim lagi tuh telepati, Bre. Iya. Lu tau telepati nggak sih? Tahu. Jadi ketika lu memindahkan barang tanpa moving it Hmm. dengan gaya fisikal, Oke. tapi dengan kekuatan pikiran. Wow. Itu yang dilakukan sama Profesor X. Profesor X. Iya. Deddy Corbuzier sulap. Pakai jin dia. Itu agak jokes sih Iya. kalau itu ya. Tapi ya oke lah. Ya, namanya orang cari duit, Bre, Bener, gimana sih? bener. Ya sudah lah. Padahal dia memang bisa dia. Bisa, Bisa cuy. dia. Lah dia kan Profesor X, Cuk. Iya. Om Deddy Botak. undang kita dong. Iya. Kesedor. Iya, kita ingin mengkonfirmasi ini kepada Iya, Mr. kita pengen cari Deddy. tahu. Iya. Apakah Anda sebenarnya Profesor X? Ya, betul. Ah. Nah, ini pun sebenarnya gue akan lebih fokus kepada, karena kalau bicara tentang quantum entanglement, yang paling menarik itu adalah ada dua, Bre. Reaksi kimiawi yang terhadap di otak manusia Oke. dengan santet. Ya enggak? Santai. Yang paling menarik kan di situ Iya, kan iya. sebenarnya Itu kan kalau kita pembahasannya. Kesukaannya pesulap merah tuh. Betul. Favoritnya Yang dia dimana tuh. ternyata quantum entanglement ini sedang menjelaskan santet itu sendiri. Coba lo jelasin ke kita. Benar. Ilmiahnya seperti apa tuh kayak santet melalui entanglement itu? Oke, itu nanti kita akan mengarah ke sana ya. Tapi ini gua akan mengangkat ini dulu dari film-film sci-fi, Wow, Yang- science fiction ya. science fiction yang menjelaskan tentang teori quantum entanglement ini. Jadi supaya teman-teman tuh juga bisa dapat contoh kasusnya. Dapat gambarannya Dapat lah ya. gambarannya supaya bisa mengerti tentang santet ini yang nanti bakal gue jelasin kayak gitu. Nah, film sci-fi ini itu tuh yang sangat sukses mengangkat teori quantum entanglement ini adalah salah satunya Interstellar. Christopher Nolan. One of the best movie. Iya. Ini di mana gini, Bre, lu bayangin. Masa bisa sih? Nih kan waktu itu ini gue langsung ke adegan ya. Mungkin ini juga bisa jadi spoiler. Adegannya waktu itu si Cooper itu kan masuk ke black hole tuh, Bre. Kok bisa dia tiba-tiba mencapai suatu dimensi tertentu yang dimana di situ dia bisa ngelihat anaknya, Berinteraksi langsung. Yang ngeliat, sorry. ngelihat dan ya bukan berinteraksi langsung. Tapi dia kayak ngirimin suatu signal lah. Nah, kan pertanyaan gua apa itu? Itu apa maksudnya? Iya. Gini, kan kalau udah di dalam black hole, ya ini mungkin secara teoretikal ya, maksudnya sesuatu dimensi yang lebih tinggi itu kan memang sudah tidak pasti kan. Benar. Tapi kok bisa dia benar-benar presisi dan pasti menemukan anaknya dan bisa langsung berinteraksi? Apa itu namanya kalau bukan cinta? Wah, Iya nggak? yes. That's entanglement. Love is cinta. Iya, love is cinta, iya. Love is cinta dan itu adalah entanglement sejati. Dalam Iya. artian yang tadi kita sedang bahas selama ini tentang entanglement ya, itu bicara juga tentang cinta. Iya. Hubungan kayak gitu loh. Bagaimana ketika seorang firasat seorang ibu, anaknya lagi kenapa-napa di luar sana, terus ibunya ngerasa, wow, there is something wrong nih. Iya. Gitu. Itu kan pasti ada tuh perasaan Pasti itu ada. yang secara tiba-tiba muncul. Iya. Dan yang maaf secara saintifik ingin coba diteliti dan coba ingin dirumuskan oleh seorang Albert Einstein lah, katakanlah siapa itu, dan tidak bisa, Bre. Kan lucu gitu ya. Nah itu sangat maksud gue bener gak, Bre? Itu sangat secara implementatif terjadi di Interstellar ya kan? Iya. Sangat amat terjadi gitu loh. Jadi memang gue setuju banget yang tadi lo bilang cinta, dan kita beberapa kali nge-state di dalam podcast kita bahwa Yes. cinta itu adalah suatu hal yang tidak terikat Ruang dan dan waktu. waktu. Ya kenapa kok? Ya sekarang gini loh, dari antara jutaan skenario, kenapa dia bisa ketemu sama si anaknya itu di dalam ruang apa namanya, ruang dimensi Ruang apapun hampa itu loh ya. Iya, apapun Iya, itulah. kan dia lagi di black hole tuh kan. Betul. Nah kenapa dia bisa benar-benar banget presisi menemukan anaknya kalau bukan ada entanglement di sini? Yes, jadi atom-atomnya itu saling bereaksi lah, saling mengirimkan signal. Nah, signal itu gue bisa sebut itu adalah cinta, Yang yang kuat banget itu. tidak itu bahkan tidak terhubung secara fisik loh. Bagaimana bisa mungkin secara fisik terhubung, Bre? Orang beda dimensi kok. Bener, Tapi kok bisa terhubung? bener. Gitu loh. Nah lalu itu juga terjadi juga di film Ant-Man and the Wasp gitu. Oh ya, Ya. ya, I know. Ya. Ketika si Scott Lang ya. Dr. Scott Lang, Iya. si tokoh utamanya ini
ingin mencari keberadaan si Janet. Janet ini adalah kalau nggak salah ibunya dari pacarnya, kalau nggak salah pacarnya atau bininya gitu. Yang dia pokoknya masuk ke dalam alam kuantum kan. Alam kuantum, benar, quantum realm. Terus kok tiba-tiba dia bisa somehow bisa terhubung pikirannya dengan si Janet. Benar. Kayak semacam apa namanya, Bre? Frekuensi gelombang suara gitu loh. Jadi kayak telepati, literally telepati gitu. Jadi bisa berkomunikasi tanpa ada penghubung apapun, device apapun gitu loh. Nah, itu apa? Gitu loh. Nah, itu ketika dijelaskan sama dokter Hank Pym, sama profesor Hank Pym, dia bilang, "Oh, lu sedang mengalami quantum entanglement namanya." Iya, disebut tuh di situ tuh. Iya, yang dimana Scott Lang kan goblok gitu ya. Hah, apa itu? Gitu ya. Gitu. Nah, terus ada lagi film baru-baru ini, Bre. Yang film ini juga lumayan, menurut gua sangat bisa menjelaskan quantum entanglement. Film The Marvels. Wah, keren sih itu. The Marvels, di mana ada 3 superhero yang berbeda punya kekuatan gitu kan. Itu saling bergantungan dan berhubungan, saling entangled ketika masing-masing mereka menggunakan kekuatan superpowernya. Jadi misalnya gini contohnya, Bre. Lo superhero A, gue superhero B. Ketika lo menggunakan kekuatan super lo, tiba-tiba gue kita switching. Iya. Gua berubah jadi lu jadi berubah jadi gua. Nah, itu rada lucu sih sebenarnya. Cuman maksudnya gara-gara entanglement itu terjadi, kita somehow entah bagaimana terhubung gitu loh. Itu penyebabnya gara-gara mereka menyentuh suatu partikel itu ya? Betul, di luar angkasa lah Yeah. gitu. Yang nggak bisa, yang tadinya sama Nick Fury bilang jangan disentuh. Dan gobloknya si Captain Marvelnya sendiri, si Brie Larsonnya itu ngomongnya pas udah disentuh, Cok. Ke Nick Fury-nya, oke, peraturan baru katanya. Peraturan baru, jangan menyentuh suatu apapun yang belum teridentifikasi katanya. Anjing, lucu banget, Cuk. Nick Fury pinter juga deh ya. Iya gitu Si maksudnya. mata satu ya. Ya namanya kan dia bagian dari badan intelijen kan. Bener. Badan intelijen Marvel yang dimana ya sesuatu itu harus diteliti dulu sebelum melakukan aksi. Iya. Iya, jadi kan ya dia sujon lah intinya. Kayak gitu. Nah, mungkin lu ada contoh-contoh lain atau gimana, Bre? Atau mungkin lu bisa jelaskan sedikit lagi tentang Ya, mungkin dari film sci-fi ini, Bre. Oke, terkait entanglement ya. Yes. Itu kalau gue malah justru amazed sih kalau one day gitu ya. One day itu we as a human bisa mempelajari ini. Ya. Gitu loh. Bisa mempelajari yang dimana lu bisa melakukan telepati. Lu bisa melakukan kontak batin. Ya, let's say terhadap orang yang lo sayang lah. Yes. Jadi kan lo enak, lo nggak butuh beli pulsa lagi, bro. Tidak butuh device. Lu tidak butuh device. Tidak butuh chip. Ya. Tidak butuh Neuralink. Lu tidak butuh membayar koneksi 5G. Yes, bro. betul. Udah langsung bet. Iya, tidak Gitu membutuhkan chip, tidak membutuhkan handphone. Bahkan menurut gua, Bre, sekarang para ilmuwan sedang mencoba meneliti tentang itu. Dalam artian ingin mewujudkan telepati yang sebenarnya. Ya. Lo Benar. ngebayangin nggak sih, misalnya suatu saat nih semua benda fisik yang kita kenal itu sudah terhubung dengan chip atau koneksi internet. Yang dimana koneksi internet sendiri tadi sangat cepat, 5G gitu. Atau mungkin nanti jadi 10G yang tidak butuh waktu lagi Ya untuk itu kan komputer kuantum udah kuantum sedang diperbuat kan, yang tadinya kita kan masih pakai byte kan. Nah, antara kan ada quantum byte kan. di bawah byte ada quantum byte gitu loh. Dan itu menurut gua bisa teraplikasikan loh. Bisa. Nanti diproduksi massal yang saat ini kan belum kan kayak Karena gitu. kan si quantum, gua mau bahas sedikit quantum komputer ya. Mungkin kalau detailnya nanti aja lah kita bahas. Yes, itu pembahasan lain. Iya, jadi teman-teman. sebenarnya quantum komputer ini dibangun tuh untuk bisa teleportasi, Bre. Teleportasi itu bukan tandanya lo berpindah ke suatu tempat, Oke. tapi lebih ke transfer data. Lo mentransfer data tanpa adanya jeda. Oh. Which is itu gua nggak kebayang sih. Sekarang bytes aja tuh Udah cepet banget kita ya. udah ngebuat satu chip nanometer. Itu udah kenceng banget. Ya, yang ukurannya nano. Ukuran nano. Oke, Iya. oke, Nah, oke, apalagi yang ukuran kuantum. Wah, gila Yang sih which Cuk. is itu transfernya gakalan Karena gila kan sih. Karena kan katanya semakin kecilnya suatu prosesor atau chip Ya. itu semakin cepat juga processingnya. Benar, Kayak karena gitu. kan semakin oke. padat dia. Jadi jalur Oh. ruang jalurnya itu makin dikit. Jalur kabelnya itu lebih sedikit. Oh, Gitu. make sense. Lebih padat lah dia. Nah, tadi kembali lagi. Dan ini sangat menjelaskan kenapa
beberapa episode kita yang dulu kita membahas tentang advanced civilization, bre, di mana orang-orang dulu mungkin ya peradaban zaman dulu itu sudah menemukan yang namanya telekinesis lah, telepati, bla bla bla. Ya mungkin karena mereka sudah mempelajari hal ini dan sudah mengaplikasikan ini di peradaban mereka. Korek. Iya nggak sih? Kalau gue sepakat dengan itu. Iya Makanya kan? kan kita selalu bahas advanced civilization. Advanced civilization. Bahkan bukan nggak mungkin ya, ini balik lagi bukan nggak mungkin ya, karena dunia kita hamparan probabilitas. Ya. Jadi gue ingin membicarakan satu kemungkinan, bisa Kemungkinan. jadi suatu civilization Ya. hilang, Oh, become quantum, atau masuk ke dalam alam kuantum itu sendiri. wow. Bre. Oke. Benar. Ya, ya. Oke. Bahkan ketika lo mati kan what's left? Ya. Soul. Ya. Soul lo berjalan kemana? Apakah dia berubah menjadi ukuran kuantum? Ya kan diri kita terbuat dari, ini kalau penjelasan ilmuwan Ya, ya, ya. diri kita kan terdiri dari atom. Itu Ya dia. atom-atomnya kan keluar. Nah, oke. Nah, dari sini, wah ini sangat mind blowing, bre. Statement lu membuka dan mencerahkan pikiran gua. Yang dimana gue bisa bilang berarti ukuran kuantum itu sendiri adalah sebenarnya literally dunia supranatural, bre. Dunia gaib. Yang dimana sebenarnya kan banyak, mungkin kalau dari ranah agama ya, banyak yang bilang bahwa ini kok tiba-tiba jadi serem sih, bre. Enggak, serius. Hawanya ya. Bukan, iya maksudnya oke. This is to anjir, gue tuh kayak main blowing banget, bre, karena di ranah agama itu mengatakan bahwa dunia spiritual atau dunia supranatural itu batasannya itu selebar rambut yang dibelah-belah katanya. Wow. Katanya kan. Iya. Jadi maksudnya katakanlah gini, kita implementatif aja dunia roh, atau yang mungkin kalau di dunia Islam dimaksud dengan dunia jin, itu batasannya cuma sebilar itu doang. Rambut yang dibelah-belah. Makanya somehow kita bisa mendengar interaksi mereka dalam tanda kutip, yang dimana kita mendengar suara lah atau bahkan muncul gitu, tapi memang tidak semudah itu Benar-benar. gitu loh. Nah, dari sini kalau bagaimana jika dunia arwah atau dunia roh atau dunia astral, apapun itulah yang kalian bisa sematkan, adalah suatu ukuran kuantum. Dunia spiritual itu sebenarnya dunia kuantum. Dunia kuantum. Yang dimasukin sama Ant-Man itu dunia gaib, cok. Yang dimana segalanya menjadi abstrak. Jadi probabilitas. Man, this is fucking wow, man. Kita berhasil memecahkannya, bre. Kita berhasil memecahkannya. Dapat Nobel. Nobel Nobel, ya. dari Sekolah Tinggi Ilmu Cocokologi. Jadi gini, ini satu hal lagi yang mungkin saat ini mungkin baru gue yang percaya gitu ya, atau gue mencoba mempercayai ini gitu Ya. loh. Jadi kayak kenapa sih dunia subatom atau dunia kuantum ini ketika diteliti secara metafisik gitu ya, Ya. ketika diteliti di quantum physics, Karena mau nggak mau akan bersinggungan, bre. iya, itu menjadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ketika lo tidak amati dia menjadi tidak ada. Ketika lo amati dia ada, ketika lo tidak amati dia menjadi tidak ada. Karena balik lagi, all of this particle, semua partikel ini akan terkoneksi dengan the one and only God, Wow. Tuhan. Amin. That's why Amin. partikel-partikel Amin. ini mereka memiliki kesadaran, bro. Mereka memiliki kesadaran. Mereka seperti layaknya hal Mereka yang nyata memiliki- dan tidak nyata. Iya. Mereka memiliki consciousness. Yes. Consciousness dari apa? Tuhan itu sendiri. That means Tuhan bisa memunculkan setiap probabilitasnya dari setiap hal. Yes. Iya gak sih? Yes. Kan kayak gitu. Oke, gue mau balik lagi ke tadi science fiction, bre. Yang dimana kalau tadi kita bilang bahwa ternyata dunia kuantum itu adalah dunia gaib, gitu kan? Itu sangat sudah bisa menjelaskan tentang santet nantinya, Ya. gitu. Tapi sebelum itu, gue jadi anjing, gue langsung terbuka sama dua lore cerita rakyat, Oke. cerita rakyat orang Inggris. Oke. Orang Inggris. Ini dongeng, bre, sebenarnya. Hmm. Kalian bisa cari, dan gua rasa kalian teman-teman juga tahu lah di cerita dongeng ini. Gulliver ke dunia Lilliput. Iya nggak sih? Kayaknya gue pernah denger tuh. Iya, jadi kan ini mungkin gue cerita sedikit ya, kalian bisa cari tahu sendiri nanti. Jadi ceritanya si Gulliver ini seorang pelaut lah. Nah terus dia terombang-ambing di ombak gitu kan. Terus kapalnya karam,
dia terdamparlah di suatu pulau yang dimana dia tidak sadar kan, dia tidak menyadarkan diri kan. Terus tiba-tiba dia bangun di suatu pulau yang dimana di situ penduduknya itu kecil-kecil, Bre. Wow, Nah, loh, like a dwarf. Lebih kecil. Lebih kecil. Ukuran kecil banget. Kecil. Jadi si Gullivernya bahkan pun di situ dia jadi raksasa. Oke. Padahal dia ngerasa, lah kan gue manusia biasa. Tapi kok bisa gue terdampar di suatu pulau yang katanya pulau kata dia. Dan di situ penduduknya semuanya kecil, Lilliput. Makanya disebut Gulliver di negeri Lilliput. Wow. Dan itu ada dongengnya, teman-teman. Itu bisa paling tidak itu bisa menjelaskan bagaimana jika ternyata si Gulliver itu terdampar ke dunia gaib, Cuk. Ya nggak sih? Iya. Lu juga pernah cerita kan Iya, soal waktu itu yang dimana, wah ini sama banget lagi cerita sama cerita bokap. Oh. Ya nggak sih? Iya. Yang dimana, ya kan? Ya. Yang dimana ada seseorang yang terdampar juga di suatu kerajaan Yang dia somehow sedang melaut, Hmm? dia jatuh, Mhm. dia terdampar di satu kerajaan, tapi karena itu belum waktunya dia balik lagi. Nah, Dan di situ dia dikasih notes lah. dan itu kita ceritain di episode Atlantis, teman-teman. Part Atlantis, 1, ya. teman-teman dengar dulu. Nah, berarti kan itu juga bisa menjelaskan quantum entanglement itu paling tidak ya, Bre. Paling tidak gitu. Itu yang paling mendekati lah gitu. Terus ada lagi, Bre. Gue teringat sama yang tadi lu bilang. Gue tertarik banget sama yang lu tadi bilang bahwa bagaimana jika suatu advanced civilization itu vanish begitu saja, menghilang begitu saja Tanpa jejak. tanpa jejak dan menjadi suatu ukuran kuantum. Anjing, ini ada cerita rakyatnya, Cuk. Nordik ya? Nordik. Anjing. Dan teman-teman boleh cari tahu sendiri. Legenda Nordik menyatakan bahwa ya paling tidak ini juga akhirnya diadaptasi oleh LOTR. Lord of the Rings ya? J.R. Tolkien gitu kan. Dimana dia mengadopsi ini, diceritakan bahwa kan ada banyak bangsa ras nih. Ras human, elf, dwarf gitu kan. Terus ya banyak ras lah gitu di situ. Nah, tapi somehow di antara semua ras itu tiba-tiba si bangsa dwarf ini hilang begitu saja. Vanish out of thin air. Iya. Entah kemana gitu. Nah, si human, si elf ini bingung, anjing, masa peradaban secanggih itu Iya. yang jadi gini, Bre. Si human, si hobbit itu tuh suka datang ke dwarf untuk minta dibikinin pedang, minta dibikinin teknologi apapun lah. Karena dia pandai lah. Karena pandai mereka tuh Iya. selain pandai besi, mereka tuh pandai-pandai ilmuwan juga gitu. Dan mungkin si dwarf ini meneliti tentang keilmuan itu, Bre. Bagaimana jika seandainya dwarf itu telah menemukan teori kuantum ini diaplikasikan di dalam dunia nyata mereka dan ditaruh di dalam peradaban mereka. Jadi akhirnya sebenarnya mereka tidak hilang begitu saja, tapi mengecil menjadi ukuran kuantum. Anjing lo itu. Ini sangat bisa menjelaskan loh legenda Nordik itu, di mana dwarf vanish begitu saja. Dan kalian bisa carilah literaturnya, gitu loh. Gila sih, men. This is too much sih, I think. Ya karena kan Gila. konon katanya ilmuwan bilang alam kita berumur miliaran tahun Iya, gitu. iya. Which is wah, so many fucking possibilities lah. Iya. Ya peradaban ya bahkan peradaban Mesir yang hilang tiba-tiba Iya kan? begitu saja. Peradaban Sumeria. Ya kan? Atlantis. Ya tiba-tiba kayak Ya hilang bagaimana aja lah gitu bagaimana jika dia bukan terkena bencana? Karena itu kan penjelasan yang paling logis sebenarnya kan. Benar. Bencana hilang. Tapi kan harusnya ada sisanya dong. Benar. Benar, Ya benar. at least tuh ada yang survive, entah itu satu, entah itu dua, yang mereka bisa ceritakan lagi ke siapa. Iya. Atau mungkin ada tetangganya mereka, masa mereka nggak berinteraksi dengan civilization sebelah sih. Ya tetangga kan? civilization lain maksudnya. Yang Ya, menceritakan bahkan itu. kita juga menjelaskan itu di Gurun Sahara kan. Benar. Jadi Atlantis itu ternyata ada di Gurun Sahara, yang dimana sebenarnya itu kan juga nggak terlalu jauh dari peradaban Mesir sebenarnya. Benar. Kenapa tiba-tiba kan kayak misalnya gini, Bre, gue waktu itu seorang yang tinggal di peradaban Mesir, terus tiba-tiba gue datang ke kota itu lagi, anjing udah nggak ada. apa gitu loh ya kan? Iya. Karena sebenarnya apa yang diceritakan, ini menurut gue pribadi Iya, sorry iya, teman-teman kalau teman-teman bilang gue gimana, tapi ini menurut yang what I believe gitu ya. Kayak cerita-cerita tentang Nabi, di mana Nabi Musa bisa membelah laut, terus tongkatnya berubah. Mungkin orang zaman dulu akan berpikiran itu kayak magic. Ya. What if science? Memang science, Bre. Loh, menurut gua Tuhan itu full of logic. Yes.
Tuhan itu full of logic. Jadi kalau menurut gua bahkan pun magic itself, it's science I think. Ya, benar. I think loh. Benar. Cuman kita belum mencapai tingkatan komprehensif itu saja Mm-mm. untuk menjelaskan itu secara ilmiah. Karena memang dasarnya kita peradabannya belum terlalu maju seperti mereka gitu loh. Karena sebenarnya apa Gitu loh. yang diceritakan di science fiction ya, Hmm. anjing become reality, bro. Pelan-pelan ya. Slow but sure, tapi it becomes reality. Sekarang kalau ngomong teknologi Iron Man, laser itu udah bisa dibuat, bro. Ya. Bahkan yang jetpack udah bisa dibuat. Loh, makanya kan kenapa imajinasi itu penting. Ya enggak? Iya. Loh, sekarang kenapa kayak misalnya Wright bersaudara bisa menciptakan pesawat kalau bukan ada imajinasi dari mana? Benar. Kan mereka sedang berandai-andai. Hmm. Bagaimana seandainya kalau manusia itu bisa terbang? Yang dibilang halu sama orang waktu Zaman itu. dulu ya. Iya. Ah, halu, nggak mungkin lo, mana ada orang terbang. Nyatanya imajinasi, cu. Tapi dipergunakan untuk hal positif. Iya. Bukan yang tidak dong. Siapa atau itu? menyesatkan. Siapa itu? Saya tidak mau bilang. Teman-teman juga sudah tahu ya kan. Dan balik lagi sebenarnya apa yang disediakan oleh Tuhan Yes. di dalam dunia ini yang Hmm. ternyata terdiri 99,9% dari atom ya, atau bisa bilang 100% dari atom lah ya dunia ini, itu tuh sudah mencukupi segala macam ilmu pengetahuan yang ingin dibuat dan dikembangkan Oh. oleh manusia. Jadi kayak let's say pesawat atau apapun itulah, itu kan dibuat dari satu imajinasi Imajinasi mereka. dulu lalu diaplikasikan. Iya, dan imajinasi itu kan bukan tanpa arah. Mungkin mereka Betul. melihat burung bisa terbang. Mm-mm. Ada sayapnya, gue tiru, gue buat rada sayap atau pemberat. Wifi dibuat dari pembelajaran otak manusia dan segala Frekuensi, macam. frekuensi otak, Iya, jadi sebenarnya Kamera? semuanya itu udah ada, mata. mata. Semuanya itu udah ada. Semuanya udah ada. Cuman kita hanya tinggal tiru, amati dan modifikasi. Gitu doang gitu loh. Makanya kayak aduh, Gokil ya, Bre. aduh. Ini sangat seru gitu loh, expanding this kind of materi, Bre. Ya makanya ilmu fisika, ilmu kehidupan itu Seru, cu. bener lagi, Cok. Dan ya Ilmu kehidupan dan ilmu gaib. iya, dan ya maksudnya ya gue nggak tahu ya, ini mungkin bisa jadi klaim gue pribadi, opini gue pribadi. Sangat sayang sih kalau misalnya seorang guru fisika tidak bisa membuat materi ini menjadi menarik sih. Iya. Karena ini semenarik itu ternyata, guys. Iya nggak sih, teman-teman ngopi? Gila sih. Iya kan, gitu. Nah, dan yang akan lebih menarik lagi kalau kita ngebahas tentang santet, Bre. Ini Iya dia. nggak? Nah, coba dari lu deh, Bre. Bagaimana cara lu menjelaskan santet itu dari pendekatan quantum entanglement ini? Coba paling tidak ini dari sisi dosen Randy Yosep. Oke, definisi santet dulu menurut gue ya. Oke. Definisi santet itu kan kayak mengirimkan suatu hal yang Yes. gaib gitu ya. Ini kalau definisi gua nih, Ya, nggak apa-apa. yang gua tahu itu dikirim ke target, Target, objek gitu betul. kan. Dia akan mengirimkan either itu apa namanya hal-hal gaib, either itu di dalam tubuh lo jadi ada paku dan sebagainya yang tadinya itu non material, tiba-tiba di apa namanya masukin ke dalam tubuh lo become a material things gitu kan. Ya. Nah, kalau dijelaskan secara metafisik gitu ya, mungkin kalau gue bilang apa namanya, gue melemparkan satu benda ke dalam tubuh lo dan itu bisa tembus, ibaratnya bukan tembus membolongi tubuh lo gitu, Bukan. tapi tembus ke dalam tubuh lo. Itu kan seakan-akan tidak mungkin. Hmm. Kalau gue ngomongin ini secara logik gitu ya. Secara inilah fisika ilmiah, Iya, fisika mekanika, fisika lama. benar. Tapi kalau kita ngomongin secara Quantum. quantum physics, ya kan, Ah, yang dimana tadi disebutkan bahwa atom itu 99,9% ya, adalah kosong. oke. Which is sebenarnya atom itu ketika dilemparkan dia nembus, Bre. Dia akan tembus tuh. Karena kan dia kosong. Oh. Dia akan tembus tuh. Iya Make kan? sense, Nah, make ketika sense. dia tembus itu, Sebenarnya iya sih tembus. Tembus tuh dalam artian gini. Karena dia sekecil itu. dan dia kosong. Dia kan cuma ya intinya Iya, iya, proton iya, tuh iya. cuma kecil-kecil gitu kan. Iya. Itu which is akan tembus gitu loh. Hmm. Karena dia memang benar-benar sekecil itu, dia akan tembus bisa masuk tubuh lo, karena balik lagi di tubuh lo. Lu punya lubang yang lebih gede dibanding itu, Bro. Oh, pori-pori gitu. Pori-pori Betul. masuk semua kan, dan bisa jadi apa yang dilakukan ya ini kalau santet, let's say kita ngomongin santet dan memang beneran ada gitu Iya, santet iya. ya, itu bisa jadi Dan itu fenomena Iya. yang real, Bre. Dan Dalam bis- artian tidak bisa dijelaskan juga secara ilmiah dan Yes. kedokteran loh. dan itu dikirimkan seukuran subatom Nah, ke dalam tubuh lo, bang. Dan ketika di tubuh lo, ini kalau santet yang untuk orang berbuat jahat ya, ketika tubuh lo entah bagaimana itu berubah bentuk menjadi
materi karena tiba-tiba mungkin si atom ini tuh mengantarkan satu energi lah dan dia akan terbentuk menjadi satu materi. Caranya bagaimana? Gue tidak tahu. Itu kalau santet yang untuk berbuat jahat gitu loh. Oke, nah itu penjelasan Randy yang secara komprehensif ya, yang mungkin akan gue simplify. Sebenarnya gue akan berangkat dari tadi, yang tadi lu bilang bahwa magic is science. Yes. Ya, oke, kita berangkat dulu dari situ. It means santet ada sainsnya. Correct. Benar gak? Iya. Kayak gitu. Jadi gua akan berangkat dari quantum entanglement itu sendiri dan hubungannya dengan santet ilmiah ini. Yang gua akan simplifikasi penjelasan Bapak dosen Rendia tadi. Apakah mungkin santet itu sebenarnya adalah suatu fenomena di mana suatu benda suatu benda nih, Bre. Misalnya tadi nih gue gini deh, kita langsung skenario deh. Gue dukun nih, Bre. Gue pengen nyantet lu nih, Bre. Gue pengen masukin telur busuk ke badan lu. Atau paku lah. Paku ya, paku berkarat tuh supaya ketika masuk ke dalam lambung lu mati lu. Ya enggak? Gitu kan? Gue paku tuh. Terus entah bagaimana caranya, karena gue sudah mempelajari ilmu-ilmu gaib yang which is itu adalah ilmu sains gitu. Gue memperkecil materi tersebut menjadi ukuran kuantum. Yes. Benar gak? Bisa Benar. gak? Kayak gitu. Nah, ketika diperkecil ke dalam ukuran kuantum, lalu tadi lu bilang dikirimkan, yang dimana itu melintasi ruang dan waktu kan? Yes. That's why makanya kenapa ya kalau misalnya teman-teman dengar dukun-dukun bilang atau orang-orang dulu bilang, oh lu dikirimin tuh, oh Paket itu gitu ya. paket. Iya kan? Bener gak? Kalau orang dulu bilang kalau misalnya orang kena santet tuh bilangnya, wah kena kirim tuh, iya kan? Oh itu maksudnya. Gue baru ngeh lu anjir, gitu loh. Nah, dikirimkan atau ditransfer secara telepatik, secara telekinesis ke dalam tubuh atau organ tubuh si target. Dan ketika materi kuantum tersebut yang tadinya itu tuh sebenarnya paku, Bre. Iya. Cuman kecil aja, makanya bisa menembus pori-pori di badan lu tadi. Benar. Ketika udah Menjadi ukuran subatom lah. subatom sangat kecil, ketika sudah sampai di destinasi tujuan Targetnya paket tersebut, di mana adalah lambungnya Randy Yosef, di situ materi kuantum tersebut akan berubah menjadi ukuran yang sebenarnya lagi. Paku Benar. berkarat tadi gitu loh. Nah, ketika di situ ya udah deh, di situ akan membuat ya misalnya contohnya benda-bendanya macam-macam ya, tergantung dukunnya. Benar. Ya, gua pengen telur busuk bisa, kawat bisa, Atau lo mau ngirimin cabe Indomie Abang Ade juga ya? bisa. Bedas. Bisa. Sudah. Atau kripto, Bre, Oh, bisa. kripto, Bisa. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Kripto bisa dikirimin. Nah ini gitu. gue mau menambahkan sedikit Iya. ya. Mau menambahkan sedikit. Apakah dukun Ya. belajar fisika? Tentu tidak. Tidak. Dukun tidak mungkin belajar fisika. Betul. Nah ini permasalahan ini dari hasil analisa gue ya sebagai dosen cocokologi ya. Dukun ini menggunakan kekuatan fisika setan. Wow. Setan belajar fisika mungkin, bro. Setan itu orbs. Make sense. Lo ngomongin orbs ya. Orbs Make itu kan sense. kumpulan energi. Iya. Ya kan? Dan kalau mereka ini kalau omongan omong lo kalau mereka emang udah cukup kuat, mereka tuh bisa memperlihatkan dirinya. Ya. Gitu kan? Ya, itu tadi yang tadinya dari ukuran kuantum mereka bisa membesarkan diri Yes. untuk memperlihatkan eksistensinya. That's why dukun ini minta tolong, Bre. Iya. Sama setan. Iya. Deliver dong. Kenapa? Saya tidak belajar fisika. Iya. Itu. Itu maksudnya. Nah, ini pun bisa terhubung kemana, Bre? Kita penok. Kita pengen. Loh. Ikan Bre. Fallen Angels mengajarkan. Fallen Angels itu belajar tentang magic, sihir, astrologi, segala macam, santet, teluh dikatakan bahkan ditulis di dalam kitab Henok yang kalian teman-teman bisa ngeliat di video ini, gitu kan? Itu kita juga menjelaskan bahwa ternyata mereka belajar tentang ilmu-ilmu ini yang mereka pelajari dari ketika mereka berada di surga, Bre. Which is itu adalah ilmu ilahi gitu. Benar. Gitu. Dan itu diajarkan kepada manusia yang sebenarnya manusianya mah nggak punya kemampuan Gak apa-apa. punya. Masa dukun lebih pintar daripada Einstein? Iya, dan jadi kan yang harusnya lebih pintar itu adalah apa namanya? Makhluk selain manusia yang sudah hidup ribuan tahun. Ya, mungkin saja mereka tinggal di dunia kuantum. Lo memang Dunia itu lain, kan, nah iya. itu kan tadi yang gue bahas tadi gitu kan. Tinggal bagaimana caranya aja lu berinteraksi dengan si pemberi kekuatan tersebut, which is penyembah setan. Benar. Kayak gitu. Nah makanya ini kita akan
menarik ini kepada ranah apa namanya spiritual ya Bre, yang Iya. kita percaya sebagai manusia yang hidup di Indonesia, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, di mana udah balik lagi lah sila ke-1, ketuhanan cu. Iya. Kalau lu mau menggunakan fisika kuantum, gunakan fisika kuantumnya Tuhan. Widih. Bener gak? Jos Iya ya. kan? Iya. Jangan pakai fisika kuantumnya iblis dong, goblok. Setan tobat, goblok. Dan ya karena tadi kita juga sepakat ya bahwa partikel-partikel ini adalah satu kesatuan mungkin ya dengan apa Tuhan. mungkin ya dengan Tuhan gitu Ya. kan. Jadi ya mungkin juga bahwa iblis ini gitu ya. Mungkin Ya, ya. Gua ngomong probabilitas. Kita ngomong probabilitas. Iya, mungkin juga iblis ini tuh ya partikel juga, Bre. Maksudnya memang mereka tuh juga terdiri dari partikel. That's why mereka bisa menghantarkan partikel ini. Cuma mungkin mereka lebih advance. ya. Makanya si ilmuwan ini mencoba mencari tahu gimana caranya bisa nih. Kan kalau manusia bisa, anjing manusia berarti kekuatannya melampaui itu semua, Bre. Lo itu. Melampaui iblis gitu ya. Lo itu lah itu kan makanya sebenarnya yang ingin diwujudkan ketika di zaman Menara Babel waktu itu, Bre. Iya. Atau jangan-jangan yang dituliskan sebagai ingin menyaingi Tuhan sebenarnya bukan hanya literally menciptakan menara yang tingginya sampai melangit lalu menyaingi Tuhan, tapi juga ingin memecahkan kode dan sandi dari ketuhanan itu sendiri. Makanya di stop sampai di situ. Iya. Nah makanya gue sebenarnya bisa menjawab pertanyaan gue sebelumnya di part 1, yaitu apakah manusia bisa memecahkan teori kuantum? Menurut gue enggak. Iya. Karena menurut gue ketika manusia bisa memecahkan teori kuantum, berarti dia sudah menjadi Tuhan. Gak mungkin, Bre. Dan gue yakin 100% Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Yes. Bener gak, Bre? Bener. Oke, statement terakhir dari dosen Randy Yosef. Statement gua adalah lo jalan-jalan ke gunung, Bre. Lo jalan-jalan melihat keindahan Tuhan gitu Yes. kan. Di situ lo akan sadar bahwa lo tuh sebegitu kecilnya Yes. di alam semesta ini gitu Yes. loh. Alam semesta ini dipenuhi dengan keindahan yang menurut gua Mhm. yang tadi makanya gue bilang bahwa partikel-partikel tuh berasal dari Tuhan gitu ya, which is Tuhan yang menciptakan gitu kan. Dan semua ujungnya adalah menarik ke Dia gitu ya. Yes. Menarik ke Tuhan itu sendiri yang ada di alam semesta ini, which is gue pribadi tuh kayak lu pengen mempelajari apa namanya Tuhan, ya lu dekatkan diri ke Tuhan. Betul. Lu Dan akan tahu pribadinya tuh wow, sebegitu besarnya, sebegitu besar, sebegitu indah. sebegitu Dan lo gak akan punya agung. keinginan lain jadinya Ya. selain Tuhan, selain lo Selain mau itu, berada dekat Tuhan. Betul. Selain dekat dengan Tuhan itu sendiri. Dan gua akan mengutip satu ayat di mana di dalam kitab suci ya, Bre. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow, Bener gak, Bre? bener. Man, gue merinding anjir. Sumpah, gue merinding banget. This is too beautiful, I think. Dan gue akan mengutip salah satu statement juga dari Cak Nun, seorang Cak Nun yang akan menutup episode dari Quantum Theory dan Quantum Entanglement ini secara sempurna, gue rasa. Dimana beliau mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. dan ini sangat-sangat baik dicoba dijelaskan sama Cak Nun. Itu kan kontennya, Bre. Nah, konten itu gue komentar, Bre. Gue bilang gini. Tingkat pengetahuan tertinggi manusia adalah ketika lo sadar lo cuman debu-debu partikel di alas kaki Tuhan, di antara miliaran bintang semesta yang begitu luasnya, dan eksistensi lo tidak berarti apa-apa. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.